Sudah waktunya untuk kembali. Nightingale bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi di Neverwinter. Roland menggelengkan kepalanya mengungkapkan bahwa Honey dan Le An telah kembali. Suara Nightingale terdengar sedikit tenang karena suatu alasan saat dia menyarankan tidak perlu ada pertemuan besar untuk kembalinya. Hanya dua orang yang bisa memiliki petir dan Maisie. Membawa mereka ke sini mereka akan jauh lebih cepat daripada balon udara dan akan mencapai ibu kota kerajaan dalam sehari. Roland membalas dengan kegembiraan, tetapi surat itu menyebutkan bahwa Tilly telah mengirim beberapa penyihir baru ke hamparan laut yang luas. Telah kembali ke warna biru kehijauan seperti biasanya. Kapten Jack memperhatikan kapalnya saat para pelaut di tiang kapal memanggil Perrin dan menarik tali tebal yang secara bertahap membuka layar dalam cuaca laut yang tidak dapat diprediksi. Rutinitas menaikkan dan menurunkan layar ini terjadi beberapa kali setiap hari, pikirnya Kepa. Dirinya sendiri betapa lebih mudahnya hidup jika dia memiliki salah satu kapal dari Border Town yang tidak membutuhkan sals untuk menavigasi. Para penyihir menyebutkan dia bisa membeli satu sambil ngisap dalam-dalam dari pipanya. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran yang dia dengar dari pedagang bahwa kapal uap seperti itu akan harganya lebih mahal dari emas, sehingga menjualnya saja tidak akan cukup. Brice dengan bercanda menambahkan bahwa dalam kutukan tidur, upah Lin dihitung dalam ratusan emas. Terakhir kali pedagang gemuk itu bahkan mempertimbangkan untuk mempekerjakannya dalam jangka panjang selama lebih dari 1000 emas jika hanya Lin yang dihargai. Bayangkan nilai keempatnya bersama Lin. Kesal sambil main-main meninju, Brice mengatakan bahwa merchant itu mengerikan. Jangan pernah menyebut namanya lagi. Brice menariknya ke dalam pelukan sambil terkekeh pelan. Dia hanya bercanda. Bagaimana dia bisa berpikir dari penjual madu? Lin menambahkan bahwa setelah Lady Tilly mendengarnya, dia secara khusus bernegosiasi dengan asosiasi pedagang untuk memastikan insiden seperti itu tidak akan terjadi di masa depan. Kapten Jack mengembuskan asap rokok mengamati keakraban di antara kelompok itu. Dia bertanya sepertinya dua lainnya tidak banyak berbicara kepada mereka mengacu pada dua penyihir lainnya. Ada keheningan singkat di antara ketiganya. Setelah beberapa saat Brice akhirnya mengatakan mereka awalnya adalah penyihir dari Asosiasi Darah Fong Kerajaan Hiu Serigala. Mereka mendukung Heidi Morgan lebih dari mereka. Apakah Lady Tilly? Kapten Jack membelainya dagu dan mengira nama Morgan milik keluarga kerajaan Wolfert. Dia tampaknya menyadari sesuatu dan memutuskan untuk tidak menekan lebih jauh ke lorong yang tertidur sambil memegang abu. Tilly bertanya apakah mengirim bulu Ivy dan Shadow ke kota perbatasan adalah permintaan yang dibuat oleh Heidi Morgan. Tilly meletakkan pena bulunya dan bersandar dengan nyaman. Heidi tidak ingin Tilly menjadi satu-satunya titik kontak dengan kekuatan luar dan Tilly tidak punya alasan untuk menolak abunya. Dia tampak agak kesal memberitahu Tilly bahwa Roland adalah saudara laki-lakinya. Apa yang membuat Heidi? Menurutku dia bisa duduki tempat yang sama dengan Tilly. Tilly terkekeh dan menggelengkan kepalanya karena Heidi juga merupakan anggota keluarga kerajaan. Semakin tinggi statusnya semakin tipis ikatan kekerabatannya ini. Ama di kerajaan manapun. Heidi sangat menyadari hal ini, yang itulah mengapa dia membuat keputusan ini setelah menyadari niat Heidi. Rencana Heidi sudah jelas, dia ingin bersaing dengan Tilly untuk mendapatkan dukungan Roland. Camilla pernah menyebutkan bahwa selama Till tidak ada, Heidi telah menantang doktrin Till yang menyatakan kesetaraan pada orang yang tertidur. Lorong itu hanya sifat Tilly yang ramah dan toleransinya yang mengumpulkan kepercayaan para penyihir yang telah menderita di bawah penindasan gereja yang menyatukan mereka. Namun ini tidak berarti bahwa seseorang dapat salah mengira kebaikan sebagai kelemahan dan mendorong batas kepercayaan. Jika seseorang berani mengganggu kedamaian Ashes pasti tidak akan mengampuni mereka. Ashes percaya mungkin lebih baik berdiskusi dengan Heidi Tapi sebelum dia bisa berpaling, Tilly menggenggam lengannya menatap mata Asa mengatakan padanya bahwa dia tidak punya alasan untuk menolak Heidi. Lorong yang tertidur adalah milik semua orang rumah Semua penyihir di sini adalah warga negara bebas selama tindakan mereka tidak mengancam keselamatan dan kedamaian lorong yang tertidur. Tilly tidak akan menghalangi mereka. Dia berhenti sejenak dan berkata, mengirim mereka ke wilayah barat bukanlah ide yang buruk. Abu menatap Tilly dengan bingung. Tilly bertanya pada Abu apakah dia pernah bertanya-tanya mengapa pada awalnya para penyihir darah Fong tidak berbeda dari penyihir lainnya, tetapi sekarang mereka mulai menonjol. Sebagian besar penyihir dari darah Faun adalah penyihir tempur. Tekanan dari gereja dulu sangat membebani hati setiap orang yang kesal mereka untuk bersatu untuk bertahan hidup, tetapi sekarang dengan gereja-gereja yang sepenuhnya diberantas, pulau yang tertidur telah mendapatkan lingkungan yang lebih santai dan perasaan serta
Dapat orang-orang secara alami mulai berfluktuasi ini adalah fenomena yang normal. Tilly perlahan berdiri sambil menekankan bahwa penindasan belaka bukanlah jawaban agar semua orang bekerja sama seperti yang mereka lakukan pada awalnya. Mereka membutuhkan musuh yang kuat, mungkin iblis, kekalahan telak Federasi 400 tahun yang lalu dan perang ilahi ketiga yang akan datang. Semuanya adalah peristiwa yang hanya dapat dipahami oleh Heidi. Secara pribadi akan lebih baik memahami daripada hanya mendengar dari Tilly, dan di kota perbatasan apa yang dapat mereka saksikan jauh lebih dari sekedar kejadian. Ini Tilly membuka pintu dan melihat keluar, menjelaskan bahwa hanya dengan pergi ke kota perbatasan mereka akan melihat bagaimana penyihir non-tempur juga bisa memainkan peran yang tak tergantikan. Eka akan menyaksikan bagaimana orang biasa bisa memiliki kemampuan yang sebanding dengan penyihir tempur dan melihat efek menakjubkan yang dihasilkan ketika semua orang bersatu seperti pintu ini. Hanya dengan mendorongnya terbuka mereka bisa menyambut dunia yang lebih luas. Abu diam-diam menatap wanita yang bermandikan sinar matahari, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun setelah beberapa lama. Lee berbalik kembali dengan senyum nakal, berharap kakaknya akan mengerti mengapa dia memilih dan Shadow Feather di kota perbatasan. Ana menyenggol Roland di sebelahnya, memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk bangun. Roland berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya, memberitahu Ana untuk menunggu sedikit lebih lama. Setelah kembali ke kota Neverwinter dari ibu kota kerajaan, mereka menghabiskan sepanjang malam bersama. Perpisahan singkat membuat reuni mereka sangat bergairah yang menyebabkan mereka berdua berada di sini semua. Ana untuk pertama kalinya merindukan latihan sihirnya. Sesi bukan berarti dia tidak ingin hadir, tapi Roland tidak akan membiarkannya pergi. Setelah beberapa saat dia mendorong Roland, mengingatkannya bahwa Wendy dan yang lainnya harus segera kembali dengan penyihir bar. Yang tiba. Roland harus membuat persiapan. Roland dengan lembut mengakui lalu memanjat keluar dari tempat tidur keduanya. Berpakaian dan air di baskom di atas meja sudah dingin dan menggunakan kemampuannya untuk menghangatkannya sedikit. Para penyihir mulai berjalan ke aula utama kastil dengan Roland bergabung dengan mereka. Dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya, itu adalah Leanne, Honey, dan Brice. Di sampingnya dua wajah yang tidak dikenal. Brice adalah orang pertama yang berbicara memberi selamat kepada Roland karena telah menjadi Raja Grey Castle. Roland terkekeh menyebutkan bahwa dia tidak mengadakan upacara penobatan, jadi menyapa dia dengan cara lama dapat diterima. Roland menyambut semua orang di kota perbatasan dan menyampaikan harapannya untuk masa tinggal mereka yang menyenangkan. Brice membungkuk hormat. Lin dan Honey juga membungkuk, sementara dua penyihir lainnya memberikan salam sederhana memberi hormat dada, namun dengan ekspresi hati-hati. Honey membawa syal yang diberikan Roland. Pada kunjungan terakhir mereka, dia menggoda bahwa Leanne memakai miliknya setiap hari dan ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Roland. Leanne langsung tersipu dan malu-malu berkata, terima kasih banyak Lord Roland. Roland tersenyum memberitahu Lin tidak perlu formalitas seperti itu. Keadaan tidak banyak berubah sejak dia pergi. Wendy datang untuk memeluk Leanne dan Honey, mengungkapkan bahwa mereka masih bersaudara di hati. Evelyn dan Kendall tampak sedikit waspada ketika mereka menghadapi dua penyihir baru setelah perjamuan yang dipanggil Roland. Mereka bertiga dan Wendy ke kantornya. Sejak kedatangan mereka di kastil, Roland penasaran tentang sesuatu yang ingin dia pahami lebih lanjut tentang keduanya bernama Ivy dan Shadow Feather. Bukankah mereka dari Al yang tertidur juga? Brice secara singkat menjelaskan asal-usul mereka dan Roland kemudian mengerti bahwa penyihir dari Al yang tertidur memiliki afiliasi organisasi yang berbeda yang menjelaskan ketidakakraban mereka yang jelas satu sama lain. Brice berkata jika dia bisa menggunakan sihirnya untuk memanggil kandang yang mampu menjebak musuh yang jauh lebih kuat darinya, bahkan abu, jika dia tidak memakai batu hukuman Tuhan akan menemukan sulit untuk melarikan diri jika terjebak. Bulu bayangan bukanlah pertarungan yang tetapi kekuatannya unik, apapun yang disentuhnya akan menjadi lengket setelah terikat. Objek tidak dapat dipisahkan sampai sihirnya hilang. Roland dengan ekspresi terkejut berkomentar kemampuan seperti itu seharusnya sangat berguna. Bagaimana mungkin penyihir dari kerajaan seni serigala Heidi Morgan setuju untuk mengirim seseorang dengan kemampuan seperti itu ke kota perbatasan? Bri mengatakan anggota asosiasi Fong Darah semuanya sangat kuat. Tidak hanya ada banyak penyihir tempur tetapi juga penyihir tempur yang tersisa juga memiliki kemampuan yang luar biasa juga. Dia benci mengakuinya tetapi perkembangan tidur yang cepat memungkinkan banyak hal bagi mereka, namun mereka selalu melihat diri mereka sebagai superior dan sering menggertak penyihir lain dengan kemampuan yang lebih lemah. Jika bukan karena campur tangan kuat Lady Tilly, jumlah penyihir yang menuju Ves akan dimiliki, atau lebih tepat
Ya, wahyu ini membantu Roland memahami perilaku aneh yang diamati pada Evelyn dan Kendall ketika mereka berada di sekitar penyihir Faun Darah, tetapi yang membuatnya bingung adalah mengapa Tilly mengir. Tim penyihir tempur, terutama ketika Bulan Iblis telah berakhir merenungkan surat Tilly telah mengirimnya. Roland mengingat sebuah buku kuno tertentu dan gambar iblis, ada juga berbagai batu ajaib. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Mungkinkah Roland berpikir keras, sementara itu membawa risiko yang signifikan. Potensi hadiah WS juga sangat besar. Nightingale memperhatikan pikiran mendalam Roland. Deng An lembut membelai kepalanya dan bertanya apa yang ada di pikiran Roland. Keringat dingin terbentuk di dahi Roland dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak mengantisipasi bahwa Tilly akan menyerahkan keputusan penting seperti itu padanya. Semua orang memandang Roland, bertanya apa maksudnya. Roland dengan gravitas di setiap kata menyatakan mereka akan menangkap iblis keesokan paginya. Roland membawa para penyihir ke hutan di belakang kastil dengan Shadow Feather menjadi orang pertama yang menjalani tes. Dia menempelkan beberapa batu besar bersama-sama. Nightingale berkomentar bahwa kendali Shadow Feather atas dirinya, kekuatan magisnya sangat mengesankan dan itu konsumsi sihirnya sangat minim, bahkan kapak tidak bisa memisahkan batu yang terikat dengan kekuatan penuhnya. Roland bertanya berapa lama dia bisa mempertahankan sihirnya pada yang terkuat. Bulu bayangan berkata bahwa jika itu hanya tentang menempelkan batu biasa dengan kekuatan sihir penuhnya, itu bisa bertahan selama beberapa dekade. Meskipun dia tidak pernah benar-benar menguji batas ini, hal paling penting yang pernah dia ikat adalah bagian dari dinding laut di lorong yang tertidur. Untuk pertama kalinya sedikit kebanggaan terlihat di wajahnya yang biasanya tegas. Dia ingat bahwa selama pasang surut segmen dinding laut yang naik di L yang tertidur memiliki retakan besar. Sayangnya Leon tidak berada di pulau itu pada saat itu. Ulu bayangan mengubah seluruh celah menjadi bon perekat dan dengan mengisinya dengan potongan batu rami menghentikan air laut yang masuk. Tanpa perbaikan tembok ini tidak akan bertahan sampai air pasang. Berikutnya entah bagaimana saat dia menceritakan kejadian ini hampir terasa seperti dia diam-diam mendesak Roland untuk memujinya. Roland mengangguk setuju sambil berkata bagus. Setelah menerima gasan ekspresi bulu bayangan kembali ke ketenangannya yang biasa. Perilaku berikutnya yang akan diuji adalah Breeze. Sementara Roland pernah bertemu dengannya sebelumnya selama kunjungan terakhirnya ke wilayah barat, dia tidak memiliki kesempatan untuk tinggal. Breeze mengungkapkan kegembiraannya atas kesempatan untuk mengunjungi kembali wilayah barat. Roland dengan senyuman menjawab dia berharap bisa menikmati hidup di kota yang tidak pernah ada musim dingin dan menebus penyesalan perjalanan terakhir. Jangan ragu untuk bertanya kepada Wendy jika dia punya permintaan. Kekuatan Bree adalah kontrol domain. Siapapun yang masuk dalam jarak 5 meter darinya akan tanpa sadar bertindak sesuai keinginannya. Dia menggunakan kemampuannya dan tiba-tiba Carter dan kapak mulai Breeze yang menari menyebut dia bisa menggunakan kekuatan ini sekitar 10 kali sehari. Roland mengangguk menyadari itu adalah kemampuan pertarungan jarak dekat yang sangat kuat ditambah domainnya tidak terlihat oleh mata telan. Jika dia berada dalam radius 5 meter dia bisa mengendalikan nasib musuh mereka. Akhirnya ada yang meragukan sihirnya bisa memunculkan sangkar gua untuk langsung menjebak musuh yang mendekat. Dia juga bisa menyempitkan sangkar untuk menimbulkan kerusakan fatal paling banyak jika dia bisa menjebak dua musuh. Dia melirik Nightingale dengan provokatif mengklaim bahwa bahkan Ash tidak bisa melarikan diri. Dia menyarankan untuk menguji kekuatannya tentang Maisie yang telah mendengar Maisie bisa. Roland berpikir sejenak dan mengangguk. Maisie segera terbang dan mendarat di kepala Roland, terasa lebih berat dari sebelumnya. Roland menjelaskan tes berubah menjadi binatang raksasa untuk melihat apakah dia bisa lepas dari kandang ajaib Miffy. Maisie mengangguk senang dan setuju dengan lompatan Maisie berubah jadi makhluk besar. Tubuhnya yang besar menutupi matahari. Roland memperhatikan dia tampak lebih besar dari transformasi awalnya. Ragu-ragu lalu menyeringai mengulurkan tangan kanannya. Lusinan benang muncul dengan cepat membungkus Maisie ini. Meskipun Maisie mencoba untuk bebas kandangnya tetap tidak menyerah. Maisie tertawa dan berkata dia benar-benar terjebak dan memuji kandang itu sangat kokoh. Roland mencatat bahwa kemampuan ini juga bisa menangkap iblis apapun yang naik ke atas. Roland memerintahkannya untuk menghentikan kemampuannya. Tiba-tiba dia mengepalkan tinjunya, kandang itu menyempit. Menancapkan jeruji ke Maisie yang menyebabkan Maisie berteriak kesakitan. Semua orang bergegas maju menarik senjata mereka menuntut untuk berhenti dan bertanya apa yang dia lakukan. Ivy melengkungkan bibirnya dan dengan santai menyingkirkan sangkar itu. Dengan satu tangan meninggalkan Maisie ambruk ke tanah. Petir diluncurkan ke dengan kecepatan penuh mengutuknya karena menjadi tasduh tepat saat tinjunya hendak mendarat di wajah
Ivy melemparkan sangkar lain untuk menjerat petir dan melemparkannya ke samping saat petir bersiap untuk menyerang lagi. Roland melangkah di depan I sambil ngangkat tangannya dengan tamparan keras. Semua orang membeku. I paling terkejut semuanya menatap Roland dengan tak percaya setelah beberapa saat dia berlutut mengakui ketidakwajarannya. Roland sangat marah. Roland tidak ingin mengangkat tangannya melawan seorang wanita tetapi melihat Maisie di tanah memicu naluri dia bertindak tanpa berpikir merasa marah seperti putrinya sendiri telah diganggu dia. Menuntut penjelasan jika dia dengan tenang menyatakan bahwa orang sering menunjukkan lebih banyak kekuatan dalam situasi yang mengerikan. Dia hanya menginginkan hasil tes yang akurat. Dia menyimpulkan bahwa bahkan penyihir non-tempur yang berevolusi masih terbatas dan berkuasa evolusi tidak dapat menebus perbedaan yang melekat. Roland tercengang. Lingkungan macam apa yang membuat orang ini tumbuh Gak berpikir bahwa menyakiti sesama yang hanya untuk ujian saja adalah hal yang dapat diterima. Roland melihat ke arah Maisie dan bertanya kepada Wendy tentang kondisinya. Wendy dengan hati yang penuh rasa sakit menggulung lengan baju Maisie untuk memperlihatkan bekas-bekas luka yang jelas tertinggal oleh ikatan cage. Maisie membenamkan wajahnya di lengan Wendy. Suaranya dipenuhi dengan rasa takut dan sedih. Dia mengabaikan kekhawatiran itu. Menyatakan bahwa dia sadar akan kekuatan yang dia gunakan dan bahwa luka kecil seperti itu akan sembuh dalam 1 atau 2 hari. Penyihir Roland dalam kemarahan memotong pembicaraan Maisie dan menuntut permintaan maaf. Dia menatapnya dengan heran dan mengucapkan permintaan maaf tetapi hanya kepada Roland. Ketika Roland menunjuk Maisie dan bersikeras dia meminta maaf kepadanya juga. Kali ini dia menggertakkan giginya dan menundukkan kepalanya tetapi tetap diam. Sikapnya dengan jelas menyatakan dia tidak akan meminta maaf kepada Maisie setelah melihat ini. Arahan Roland melonjak. Sepertinya situasi di Pulau Tidur mungkin jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Jika anggota asosiasi darah Fong berperilaku seperti ini di wilayahnya, seperti apa jadinya? Di Isle yang tertidur mungkin ada perbedaan pendapat yang konstan dan deviance yang lebih penting. Masalahnya adalah jika dia tidak melihat kesalahan dalam tindakannya. Roland tahu dia bisa menemukan banyak cara untuk menghukumnya tetapi itu tidak akan melakukan apapun untuk memperbaiki rasa moralitasnya yang salah. Mengingat tujuan di balik Tilly mengirim para penyihir ke sini, dia, garis bawah, setelah sebelumnya membanggakan dirinya sebagai kakak terpercaya yang bisa Tilly andalkan, dia tidak bisa begitu saja menghukumnya dan mengembalikannya ke lorong yang tertidur jika dia tidak bisa membantu Tilly menenangkan konflik di Pulau Persatuan yang tertidur. Akan runtuh sementara dia mungkin menarik beberapa penyihir ke sisinya. Dia akan selamanya kehilangan kepercayaan Tilly untuk membuatnya benar menyadari kesalahannya. Roland tahu dia harus menantang dan menghancurkan fondasi kebanggaan dan kepercayaannya. Suara Roland menjadi lebih dingin menantangnya, mempertanyakan apakah dia berpikir bahwa menjadi lebih kuat dari yang lain memberinya hak untuk mengabaikan perasaan orang-orang yang dianggapnya lebih lemah. Apakah ragu melihat dirinya sebagai superior hanya karena dia seorang penyihir tempur? Tatapannya tajam membuatnya tampak nyaman. Roland terus berpikir bahwa penyihir tempur harus ditahan penghargaan yang lebih tinggi daripada penyihir lainnya. Apakah dia percaya bahwa dalam menghadapi ancaman eksternal penyihir tempur lebih penting bagi kelangsungan hidup kelompok? Pemikiran seperti itu menyedihkan dan menggelikan jika benar-benar sampai pada pertarungan. Ketergantungannya yang berlebihan dengan kekuatannya sendiri memastikan bahwa dia tidak memiliki kesempatan. Jika matanya bersinar dengan kemarahan dan ketidakpercayaan, jika suaranya menetes dengan penghinaan, mempertanyakan apakah Roland percaya bahwa penyihir non-tempur dapat mengalahkannya. Roland menyeringai sebagian besar anggota serikat penyihir dapat dengan mudah melakukannya, bahkan mereka yang tidak pernah menggunakan kemampuan mereka dalam pertempuran. Matanya kemudian secara halus beralih ke petir yang setelah beberapa saat menyadari memberikan anggukan kecil tanda setuju. Roland mengalami delusi jika dia membalas dengan acuh tak acuh. Roland mengusulkan agar Maisie benar-benar menguji kemampuannya. Maisie secara pribadi akan menunjukkannya bahwa Ivy tidak punya hak untuk menganggap dirinya lebih unggul dari apapun. Mata membelalak tak percaya, berjuang untuk memproses bahwa Roland menganggap lawannya sebagai apa yang dia anggap sebagai merpati bodoh. Duel ditetapkan untuk besok. Roland menyatakan mengucapkan setiap kata dengan hati-hati dan saat itu Ivy mengerti bahwa dia tidak sekuat yang dia yakini. Dia kembali ke kamar mereka dan menemukan makanan yang sudah disiapkan dan diletakkan di meja makan di ruang tamu mereka. Jelas mereka tidak diharapkan untuk makan malam di aula utama hari ini. Ini tidak terduga. Mereka pikir mereka akan kelaparan dan hanya minum air malam itu. Buru bayangan berpikir
Akan ada sesuatu di dalam makanan ini dengan sedikit kecurigaan semacam obat mungkin yang menyebabkan diare tak berujung. Tanpa ragu-ragu aku mengambil sepotong roti dan menggigitnya. Sadovit. Memperhatikan alisnya berkerut bertanya padanya apakah benar-benar perlu untuk meningkatkan hal-hal ke ini. Nyonya Heidi mungkin meminta mereka untuk menilai situasi di sini, tetapi dia tidak pernah memerintahkannya untuk membuat keributan di depan pangeran. Dia menyentuh pipinya yang bengkak sambil mengingat kata-kata Nyonya Heidi tentang bagaimana penguasa yang mengobarkan perang dan menakluk wilayah harus menghargai keberadaan penyihir lebih dari itu. Namun kejadian hari ini telah mengejutkannya. Tuan sekuler ini tampaknya memperlakukan semua kecerdasan secara setara, tetapi itu bukanlah bagian yang paling mengejutkan. Kejutan terbesar adalah Maisi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa burung yang tampaknya bodoh yang bahkan sering tidak bisa menyelesaikannya kalimat itu sangat disukai oleh banyak penyihir termasuk Tuhan sendiri. Ketika Maisi muncul senyum orang-orang di sekitarnya tulus, namun di lorong yang tertidur Maisi tidak lebih dari hewan peliharaan yang bisa dibuang kesat. Aran ini memicu kecemburuan dan kemarahan yang mengamuk. Dengan ragu-ragu dia membanting tinjunya di atas meja melihat itu sebagai pengkhianatan. Mereka datang ke tanah ini untuk menunjukkan nilai merek untuk membuat Roland mengerti pentingnya mereka di mata yang meragukan penyihir tempur selalu yang terkuat dan dia bertekad untuk membuktikannya kepada Roland yang kembali ke kamar setelah makan malam. Petir mendesak Maisi untuk tidak menahannya kembali dan membuat si brengsek itu menangis dan memohon belas kasihan. Maisi duduk di tepi tempat tidurnya, wajahnya tersembunyi di balik rambutnya. Ngangguk pelan dan berkata dia mengerti. Petir menyingkirkan rambut putihnya yang panjang, memegangi pipinya, dengan jelas menyadari bahwa Maisi tidak memiliki niat untuk menghajarnya. Maisi menatap Lightning, matanya menyipit. Jika Maisi tidak membuat Ivy menangis kali ini, Lightning menggodanya dengan berkata dia tidak akan membawa Maisi si pengecut itu lagi. Petualangan Maisi ragu-ragu, ekspresinya semakin berkaca-kaca. Suara lain terdengar dari belakang mereka. Maisi bukanlah seorang pengecut. Dia menyela seorang pengecut tidak mungkin bisa melawan iblis dan dia bahkan menyelamatkan hidupku. Setelah muncul dari kabut, Gale yang sedang tidur mendekati tempat tidur dan memotong kepala Lightning dengan karate memberitahu Lightning bahwa dia seharusnya tidak mengatakan bahwa gadis muda itu megang kepalanya sambil mengakui bahwa dia baru saja tidak ingin Maisi mundur ketika itu sangat penting. Nightingale menghela nafas dan dengan lembut memegang tangan Maisi. Kontes ini tidak hanya antar Maisi dan Ivy, katanya dengan lembut. Yang mulia, Roland mengatur ini untuk membuat para penyihir darah Fong menyadari kesalahan mereka dan berubah sikap mereka terhadap penyihir lain. Ada banyak penyihir seperti Evelyn dan Candle DL yang tertidur yang memiliki pengalaman serupa. Jika Maisi dapat memberinya pelajaran dengan cara Maisi membantu mereka semua. Nightingale menatap tajam ke arah Maisi, mengingatkannya bahwa dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri kali ini tapi untuk semua orang seperti ketika mereka menghadapi iblis. Maisi berkedip dan mengangguk sedikit dengan senyum lega. Nightingale menambahkan Roland bahkan mengatakan bahwa jika Maisi menang kali ini Maisi akan mendapatkan es krim sandwich dan paprika tanpa batas memanggang daging panggang selama seminggu penuh. Hanya untuk Maisi seorang diri. Mata Maisi langsung berbinar menjanjikan kemenangan yang menentukan. Keesokan harinya di luar tembok kota di lapangan rumput sekitar 10 penyihir berkumpul di sekitar Roland. Mereka dengan sangat besar menyuarakan dukungan mereka untuk Maisi. Shadow Feather menguap dan berkata dia tidak akan mendukung Rivy karena dia tidak akan mendengarnya. Dia melangkah perlahan ke area yang ditentukan sambil menatap dingin ke arah Maisi di seberangnya sambil berpikir dengan nada menghina, jika memiliki lebih banyak pendukung berarti kemenangan, maka gereja akan menyatukan benua itu untuk waktu yang lama. Lalu dengan nada mengejek dia menyarankan kepada Maisi bahwa belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Maisi menjawab dengan tekad bahwa dia tidak akan kalah. Dia mundur dan bertanya-tanya kapan Maisi menjadi begitu berani untuk berbicara dengan percaya diri seperti itu. Dia mengejek dengan mengatakan dia akan mengunci Maisi di dalam sangkar dan tidak pernah membiarkannya keluar. Berdiri tegak Maisi menyatakan bahwa aku tidak akan bisa menangkapnya. Satu-satunya yang bisa melakukannya di langit adalah petir. Saat suara peluit awal ganda tidak membuang waktu menyerang langsung ke Maisi, dia dengan arogan percaya bahwa bahkan jika Maisi memiliki batu hukuman Tuhan dia tetap tidak mungkin bisa mengalahkannya karena dia telah menjalani pelatihan tempur yang ketat selama bertahun-tahun. Sedikit yang tahu kesulitan yang telah dialami para penyihir Fong. Darah Maisi direspon berubah menjadi burung biru kecil dengan cepat melambung ke arah langit. Ia mengulurkan tangan
Gannya ke arah Maisi melarikan diri namun garis sihirnya gagal mengenai sasarannya. Burung itu terbang lebih tinggi dan segera menghilang dari pandangan meninggalkan hanya serangkaian kicauan yang jela. Es mengerutkan kening, ia menatap ke atas ke arah matahari yang menyilaukan yang menghalanginya penglihatan. Dia mencibir menebak bahwa Maisi berencana untuk menggunakan sinar matahari untuk menyembunyikan kehadirannya, tetapi apa salahnya seekor burung biru seukuran kepalan tangan padanya? Dia menutup matanya menggunakan sihir untuk menentukan lokasi Maisi. Tiba-tiba dia mencoba menggunakan garis es ihirnya untuk menjebak Maisi, tapi terus-menerus merindukan Maisi. Saat Maisi semakin dekat, dengan keterkejutannya dia berubah kembali ke bentuk manusia di udara dan mengeluarkan pistol perak dari pingpangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras di perut oleh palu godam, diikuti oleh pukulan ke pahanya dan tulang keringnya. Suara keras bergema dengan tanah terbangan karena benturan. Rasa sakit yang hebat membuatnya bisu, kakinya lemas di bawahnya tidak mampu menopang berat badannya. Lebih banyak tembakan telah dilepaskan, dia jatuh meringkuk seperti bola Bill memegangi perutnya, kesadarannya kabur melalui kabut. Dia melihat siluet putih mendarat di depannya. Siapa bilang kau kalah? Ini adalah kata-kata terakhir yang didengar Ivy. Sebelumnya dia pingsan. Orang gadis kecil berpakaian compang camping sedang ditarik melalui hutan oleh gadis tinggi lainnya. Kerikil di bawah mereka, kakinya keras dan setiap langkah terasa sangat menyakitkan. Gadis kecil itu mohon pada gadis yang lebih tinggi bernama Annie untuk memperlambat langkahnya, bersikeras bahwa dia terlalu lelah dan mereka tidak bisa melarikan diri. Tetapi Annie dengan erat mencengkeram tangannya, menariknya ke depan tanpa henti. Mereka dikejar oleh penghakiman gereja tentara. Gadis kecil Ivy menepis tangan Annie, mengatakan dia tidak bisa berlari lagi dan kakinya sangat sakit dengan desahan lem. Annie mengangkat Ivy, menggendongnya di punggungnya. Meskipun ini berarti mereka akan bergerak jauh lebih lambat, Annie bertekad untuk tidak meninggalkan mereka di belakang. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Annie berkata dengan tegas, selama mereka bertahan dan menemukan asosiasi Fong Darah Perlindungan, mereka akan memastikan keselamatan mereka. Tentara penghakiman mendekat tiba-tiba rentetan baut panah ditembakkan ke arah mereka. Annie melindungi keraguan, mengambil dia ke tanah dan melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Para ksatria penghakiman yang berkuda memegang senjata mereka mendekat. Sekarang hanya sekitar 10 meter jauhnya, tetapi kemudian tanah kerikil yang tidak rata tempat mereka berada tiba-tiba runtuh dan para prajurit yang memimpin serangan berteriak saat mereka jatuh ke dalam jurang yang dalam. Pasukan yang tersisa berhamburan panik, tapi kuda mereka tiba-tiba jatuh berlutut. Melumpuhkan sekelompok tokoh berjubah merah muncul di depan tentara penghakiman Gereja, seolah-olah mereka telah bangkit langsung dari tanah. Tidak lama kemudian tentara penghakiman menyapu bersih yang terakhir mencoba melarikan diri. Tiba-tiba menjadi tontonan yang mengerikan bagi Annie dan meragukan. Tubuhnya terpelintir secara mengerikan dengan suara tulang patah yang mengerikan memenuhi udara. Tubuhnya kemudian meledak. Setelah pertemuan itu, sosok berjubah merah dengan cepat elanjangi ksatria penghakiman yang jatuh dari mereka. Baju besi, senjata, dan barang-barang mereka, bahkan mengambil batu hukuman Tuhan. Saat kedua gadis itu melihat orang-orang berjubah merah ini, mereka menyadari bahwa mereka telah diselamatkan. Keduanya berlutut dengan rasa terima kasih. Salah satu sosok merah bertanya kepada mereka mengapa mereka mencari darah asosiasi Fong. Annie menjelaskan bahwa mereka berdua penyihir dan 3 orang lainnya telah dipisahkan dari mereka selama pelarian. Dia membantu asosiasi Fong Darah dapat membantu menemukan mereka dan bergabung dengan asosiasi Fong Darah bersama salah satu individu jubah merah melepas tudungnya yang memperlihatkan rambut merah menyala yang tunggal. Dia menyatakan mereka tidak memiliki cukup banyak orang untuk mencari penyihir lain. Jika teman-teman Annie tidak bisa datang ke sini sendiri, mereka tidak layak bergabung dengan asosiasi Fong Darah. Dia menambahkan bahwa bahkan jika mereka berhasil, tidak ada jaminan mereka akan diterima. Setelah mendengar ini, aku merasakan tangan Annie mencengkeram lebih erat. Wanita berambut merah itu bertanya tentang kemampuan penyihir mereka. Setelah keduanya menunjukkan kemampuan mereka, wanita itu gangguk pada Ivy, memberi isyarat agar dia mengikuti, tetapi memberitahu Annie dia tidak bisa bergabung dengan asosiasi darah Fong nanti jika mengenakan jubah merah. Menangis sepanjang jalan berulang kali mengatakan dia ingin bersama Annie. Wanita berambut merah itu dengan tidak sabar memarahinya, mengatakan Annie hanyalah beban. Dia membalas dengan menegaskan bahwa Annie adalah pertempuran yang cari dan Annie lah yang telah menyelamatkannya. Memberitahu mereka bahwa Annie sangat kuat. Wanita berambut merah itu dengan acuh berkata bahwa yang satu itu adalah pertempuran yang ditentukan oleh kemampuan yang terwujud selama kebangkitan mereka, bukan oleh kekuatan fisik yang dia yakini. Jika dia hanya melihat Annie sebagai orang yang kuat karena dia lebih tua,
kemampuan Ani hanya untuk memanaskan makanan dan menyalakan kayu. Tetapi asosiasi darah Fung tidak membutuhkan juru masak yang menghalangi darah merah. Jalan wanita berambut merah, aku bertanya kemana mereka akan membawa Aniwani. Tak itu mendorongnya ke samping, mengatakan padanya itu bukan urusannya. Air mata mengancam mata mereka lagi. Wanita berambut merah dengan alis berkerut dengan tegas mengatakan kepada mereka bahwa pemimpi mereka wanita Heidi membenci yang lemah. Jika Ivy ingin bertahan hidup sebagai anggota asosiasi Fung darah, dia harus melupakan Ani dan semua yang telah terjadi sebelum Heidi mendekat menanyakan care. Ibutan itu, wanita berambut merah itu memandang Heidi dengan hormat. Heidi melirik Ivy dan menjelaskan bahwa asosiasi Fung darah asosiasi membutuhkan binatang buas, bukan domba lemah yang menunggu untuk disembelih. Mereka tidak bisa memelihara terlalu banyak penyihir yang tidak berguna, harus ditinggalkan. Heidi kemudian bertanya apakah dia pernah mendengar tentang serigala gunung dan menggelengkan kepala. Lanya Heidi menjelaskan bahwa serigala gunung adalah simbol kerajaan hati serigala dan memerintah pegunungan. Dari 1 liter 3-4 anak serigala mungkin lahir, tetapi tidak semua akan bertahan hidup. Induk serigala berdasarkan seberapa banyak dia berburu akan membunuh anak-anak yang tidak bisa dia beri makan, memastikan yang lain menerima makanan yang cukup saja keturunan yang dibesarkan. Dengan cara ini bisa bertahan hidup. Lingkungan pegunungan yang keras mengangkat dagu. Heidi mengatakan padanya bahwa ini adalah wahyu yang diberikan kepada mereka oleh para dewa, dan jika dia harus menjadi binatang buas yang ketakutan, dia mendongak hanya untuk melihat topeng yang memantulkan cahaya dingin. Dia ingin berteriak. Heidi dalam cara cuci otak mengatakan bahwa penyihir harus seperti binatang buas dan hanya penyihir yang kuat seperti itu yang pantas untuk hidup. Saya merasakan kekuatan yang luar biasa dalam pikirannya, seolah-olah setiap asosiasi darah Fong yang mengulang satu frasa menjadi binatang buas. Ani berteriak. Tiba-tiba dia membuka matanya, semuanya telah lenyap, hanya menyisakan langit-langit ruangan dan lampu gantung yang terlihat. Apakah itu semua hanya mimpi? Lega rasan, ya, aku duduk dan melihat seorang gadis muda di samping tempat tidurnya, dengan rasa ingin tahu mengamatinya. Dari ekspresi gadis itu yang tidak waspada, jelas terlihat bahwa dia tidak pernah mengalami kesulitan atau konflik. Memperkenalkan dirinya sebagai Nanoa, dia menjelaskan bahwa Raja Roland telah mengirimnya ke tenda untuk dengan luka-lukanya. Bertanya apakah dia masih kesakitan. Dia melihat gadis itu berpikir seseorang seperti dia tidak akan bertahan hidup sehari di dalam darah asosiasi Fong. Nanoa mengingat sesuatu, menebak dia pasti lapar dan bergegas keluar untuk mendapatkan makanan untuknya. Rose dari tempat tidur menyentuh perutnya. Rasa sakitnya hilang, tetapi penghinaan karena kalah dari merpati udara adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia perlu memahami senjata apa yang digunakan Maisi untuk melawannya. Melepaskan pakaiannya, punggungnya memperlihatkan lusinan bekas luka yang bersilangan menyerupai mereka yang terkena cambukan. Cambuk menatapnya di cermin, membawanya kembali. Bertahun-tahun yang lalu di sebuah gua, kilas balik cambuk itu bergema tajam di punggungnya. Wanita berambut merah yang dicemooh bahkan tidak dapat menahan pelatihan sebanyak ini, menyebut mereka semua sampah yang tidak berharga. Pikiran I mengembara kekenangan dari tahun-tahun yang lalu di asosiasi Fong darah. Dia tidak bisa memahami orang-orang seperti penyihir dari pihak Tili dan bahkan mereka Ari kota Neverwinter dengan hampir tidak ada kemampuan untuk bertahan melawan musuh yang kuat. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dunia ini di mana hukum rimba berlaku? Di gua itu hanya ada sepotong roti di piring untuk orang-orang, tapi hanya sepotong makanan. Sambil melirik roti itu, dia menerjang penyihir yang paling dekat dengannya dan mulai bertarung untuk mendapatkan makanan di dunianya. RT binatang buas hanya penyihir yang paling kuat pantas untuk hidup. Jika dia yakin bahwa dia benar, ideologi Til salah, itu hanya karena dia memiliki 2 penyihir luar biasa di sisinya. Tanpa Abu dan Andrea, posisinya pasti akan diambil alih. Pikiran I kembali ke hari-hari sebelum dia meninggalkan darah asosiasi Flong. Heidi dalam kemarahan telah memecahkan cangkir ke tanah. Dia sangat marah karen begitu banyak penyihir bersedia mendengarkan perintah Til. Ekspresi Heidi menjadi gelap ketika dia mendengar bahwa Tili mengatakan bahwa penguasa wilayah barat percaya bahwa penyihir non-tempur ada. Lah, sama pentingnya Heidi percaya ini hanya kebohongan yang dibuat oleh Tili yang lebih tahu darinya apa yang benar-benar diinginkan oleh seorang bangsawan atau raja. Dia memerintahkan I dan Shadow Feather untuk segera menuju ke wilayah barat untuk mengungkap kebohongan Tili. Heidi ingin mereka berdua mentransfer pesan bahwa Heidi bersedia menawarkan Raja Roland lebih dari yang bisa Tili lakukan. Bukan anehnya pada saat itu aku pikir Heidi tidak tampak seperti bis yang selalu dia gambarkan, tetapi lebih seperti domba yang kesal. Pikiran I melayang ke Ani pada malam itu dari perpisahan mereka.
Annie dengan penuh kasih menghangatkan makanan untuk Ivy karena dia selalu merawatnya sampai saat dia melihat Annie pingsan dan dibawa pergi dengan paksa. Ri terganggu ketika Nanoa kembali ke kamar. Sambil menyerahkan sepotong roti panggang segar. Roti menatap ke dalam mata polos yang murni itu. Ada sesuatu dalam hatiku yang tergerak. Dia menggumamkan terima kasih pelan seolah dia makan. Dia bertan. Ya pada Nanat, apakah dia telah mengatakan beberapa hal aneh selama tidurnya? Setelah beberapa pemikiran, Nanoa menyebutkan bahwa I terus mengatakan dia adalah binatang buas, namun Nanoa menganggapnya aneh karena jelas bukan binatang. Aku menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya menyiratkan bahwa Nanoa tidak akan mengerti, tetapi Nanoa tersenyum dan berkomentar bahwa mereka berdua adalah manusia. Yang sama dia menambahkan bahwa meskipun penyihir mungkin memiliki kemampuan khusus, Raja Ren mengatakan semua orang adalah manusia dan semuanya adalah sama. Saya perlahan berjalan menuju kantor Roland, saat dia melangkah masuk ke kantor. Roland memperhatikan perubahan pada darah Fong yang langkahnya tidak sekuat saat dia pertama kali tiba, kehati-hatian dan kebanggaan yang pernah terlihat di wajahnya telah berkurang dan tergantikan dengan rasa bingung dan ketidakpastian. Setelah membungkuk hormat dan jeda yang lama, akhirnya dia berbicara mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui apa yang IC gunakan untuk mengalahkan malamnya. Gale menarik revolver dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Roland. Roland dengan ahli mengeluarkan ruangan yang menuangkan peluru menjelaskan bahwa MyCT Ella menggunakan senjata yang mirip dengan ini. Peluru yang digunakan dalam The Duel telah dimodifikasi secara khusus agar tidak menembus tubuh, jika tidak dia akan mati di tempat sambil memegang peluru. Roland menguraikan proses rumit produksinya membutuhkan ratusan orang kota biasa dan 3 penyihir. Tanpa ada yang kehilangan itu tidak akan mungkin, dan ketiga penyihir ini adalah penyihir non-tempur yang sering dianggap tidak berguna. Dia tampak ragu-ragu berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Roland tidak memberinya banyak waktu untuk merenungkan melanjutkan pikirannya, sementara para penyihir itu mungkin tidak berhadapan langsung dengan kemampuan mereka. Apa buktinya orang biasa mungkin berjuang untuk mengalahkan binatang buas hanya dengan tangan dan kaki, tapi pada akhirnya manusia dominasi dunia bukan binatang buas. Roland menatap DIY dengan saksama menekankan bahwa daripada menyebut mereka non-tempur penyihir, Roland lebih suka menyebut mereka penyihir pendukung. Penyihir pendukun G memiliki kemampuan yang memberdayakan banyak orang biasa dengan kemampuan baru. Jika dia bergumam, tetapi senjata-senjata ini di tangan penyihir tempur bisa lebih berguna. Roland menggelengkan kepalanya. Menegaskan bahwa perbedaannya adalah cukup signifikan untuk menentukan hasil perang dengan asumsi jika dia melawan 10 atau tentara AR yang dipersenjatai dengan senjata yang sama, seberapa yakin dia ada kemenangannya. Roland dapat menghasilkan banyak senjata seperti itu setiap hari, tetapi berapa banyak penyihir tempur di luar sana terlebih lagi hanya memiliki senjata tidak cukup untuk mempertahankan operasi mereka. Tim produksi dan logistik besar-besaran diperlukan dan peran penyihir pendukung dalam hal ini tidak tergantikan. Merakit kembali senjata dan mengembalikannya ke Nightingale. Roland menjelaskan bahwa mungkin dia belum sepenuhnya memahaminya, tetapi manusia lebih unggul dari binatang karena kebijaksanaan mereka. Sihir tidak diragukan lagi adalah salah satu yang terbaik alat yang mereka miliki, dan menyia-nyiakan bakat bawaannya mencari jawaban yang pasti. Dan dengan pikiran Annie di benaknya, jika dia dengan ragu bertanya apakah mendukung penyihir benar-benar dapat membuat perbedaan. Roland Ross dari tempat duduknya dan meyakinkan bahwa setiap penyihir memiliki kemampuan unik dan ketika digunakan dengan benar bisa menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengatakan padanya sambil tersenyum bahwa tim cadangan Angkatan Darat Pertama akan melakukan pelatihan amunisi langsung sore ini dan mengundang Ivy dan Shadow Feather untuk hadir. Ivy bisa melihat sendiri seperti apa kekuatan sebenarnya. Saat dia mendekati pintu, dia melihat kembali ke arah yang bingung dan ragu-ragu, mengingatkannya bahwa waktu telah berubah setelah hari yang sibuk. Agatha kembali ke kastil untuk menemukan langit telah berubah menjadi senja. Saat membuka pintu kediamannya, dia terkejut menemukan Wendy menunggunya di ruang tamu. Nada bicara Wendy menunjukkan kekhawatiran yang sebenarnya. Dia berharap Agatha kembali lebih awal, setidaknya pada waktunya untuk makan malam bersama semua orang di aula utama. Agatha mengakui bahwa dia lupa waktu karena terlalu asyik menghabiskan nitrogen terbaru. Wendy meletakkan makan malam di atas meja, mendesak Agatha untuk dimakan selagi masih hangat. Agatha agak tersentuh. Dia tidak menyangka Wendy penyihir yang paling dicintai di The Witch Neon dan mempercayai Witch by the Lord untuk membawakannya makan malam. Wendy dengan lembut menepuk bahunya memberitahunya untuk tidak malu dan jika dia merasa terlalu lelah dia selalu bisa meminta
Ko untuk menyanyikan lagu Springs untuknya. Wendy menambahkan dengan senyum mengingatkan Agatha bahwa dia juga adalah bagian dari serikat penyihir. Setelah menutup pintu di belakang Wendy, Agatha mengam. Waktu sejenak sebelum dia berjalan ke meja dan mengangkat tutup kotak bento logam berinsulasi. Di dalamnya ada makanan 3 hidangan dengan sup, steak panggang yang lezat, jamur tumis, irisan roti dan sup telur yang mengejutkannya. Ada juga piring kecil terselip di salah satu sudut kotak yang setengah terisi madu. Dia tidak bisa menahan air liur. Agatha tidak percaya bahwa Wendy telah mengingat kesukaannya pada hal-hal manis, mengingat kembali dekade yang telah dia habiskan untuk melawan iblis. Di tak cara makanan menjadi semakin langka pada hari-hari biasa. Hidangan utamanya adalah biji-bijian dan buah-buahan yang ditanam oleh penyihir, dan meskipun ada daging, pasokannya tidak menentu. Sedangkan untuk kemewahan seperti rempah-rempah, gula dan madu sangat langka. Agatha menyukai makanan manis, terutama madu. Dia tidak menyangka Wendy akan memperhatikan detail itu. Mengingat status dan asal-usulnya, dia secara khusus meminta tempat tinggal terpisah dari Roland seperti lantai atas room ahnya yang sunyi, menara eksperimental. Namun sekarang ruangan besar itu terasa sedikit kosong baginya. Mungkin tinggal bersama orang lain tidak akan terlalu buruk. Mengeluarkan madu, Agatha mengoleskannya secara merata di atas irisan roti, menikmati rasa manis yang menghangatkannya dari dalam. Nightingale kemudian mendekatinya dengan cerah tersenyum. Setelah menghabiskan rotinya dengan cepat, Agatha bertanya apakah Nightingale membutuhkan sesuatu. Nightingale menyampaikan bahwa Roland ingin menemuinya. Agatha berasumsi Roland akan mengingatkannya tentang pentingnya menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat. Dan dia menjawab bahwa dia akan lebih berhati-hati di masa depan. Nightingale mengedipkan mata sambil berkata itu bukan satu-satunya alasan, menambahkan bahwa Roland punya rencana untuk bergerak melawan iblis. Setelah mendengar ini, Agatha bergegas keluar dari kamarnya, menerobos masuk ke kantor tanpa menunggu Roland berbicara. Agatha dengan cemas berkata mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan 10 meriam benteng di saat ini, dan bagaimana mungkin Roland pernah berpikir untuk menyerang kamp iblis. Agatha takut Roland melakukan kesalahan besar. Roland tampak benar-benar terkejut dan menjelaskan bahwa Agatha salah paham padanya. Dia tidak bermaksud menghancurkan kamp iblis, tetapi menangkap beberapa iblis hidup-hidup untuk dibawa kembali. Mendengar ini, ketegangan Agatha sedikit mereda dan Roland melanjutkan untuk menggambarkan kemampuan penyihir baru dan mencari wawasan Agatha tentang iblis, seperti durasi kabut merah yang mereka bawa dapat bertahan dan apakah darah mereka dapat digunakan untuk buat segel ajaib. Agatha menjelaskan bahwa satu wadah red mist bisa bertahan sehari. Roland kemudian bertanya apakah dia bisa menghasilkan segel sihir jika mereka membawa iblis hidup kembali. Agatha menghitung sejenak dan berkata dengan bahan yang cukup, laboratorium independen dan 20 asisten, tingkat keberhasilan menghasilkan segel sihir dasar di atas 80%. Dia kemudian menekankan penting ya kehadiran dirinya dan Anna selama penangkapan iblis. Agatha menunjukkan bahwa persatuan penyihir memiliki beberapa penyihir berevolusi yang kekuatan gabungannya dengan senjata api akan menjadi substansial. Mereka dapat melindungi diri mereka sendiri bahkan terhadap iblis paling kuat. Terlebih lagi Anna bisa mengaktifkan Divine Segel 2 kali. Roland mengangguk menghargai berterima kasih padanya. Tas sarannya dia membungkuk dan dengan tegas menyatakan mengalahkan iblis telah menjadi keinginannya seumur hidup. Dia berharap Roland tidak akan mengecewakannya saat Agatha hendak pergi. Roland tikannya penasaran tentang reaksi awalnya yang kuat terhadap gagasan itu menyerang iblis camp. Roland mengingatkan Agatha pada saat pertama mereka bertemu, Agatha pernah tidak hanya menganjurkan serangan agresif terhadap iblis, bahkan sampai menangkap kemungkinan binatang kekacauan dari camp mereka dengan cara apapun, membuat Agatha memerah terkejut. Dia tidak bisa mengakui bahwa pendiriannya sebelum ia dibuat dalam keadaan puncak. Dia pernah berpikir Roland tidak memiliki kemampuan untuk menangkis iblis atau penilaian realistis atas kekuatannya. Perspektifnya kemudian berubah dengan membaiknya situasi di wilayah itu. Percaya bahwa seiring berjalannya waktu kekuatan kemanusiaan akan tumbuh secara eksponensial. Dia batuk beberapa kali mengklaim dia tidak ingat pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Berpura-pura menguap karena kelelahan, dia minta diri dan meninggalkan kantor tanpa melihat ke belakang, berjalan melalui koridor menuju penyihir tempat tinggal. Angin malam yang sejuk berhembus wajah Agatha menenangkan suasana hatinya, menatap ke arah langit berbintang. Kata-kata Wendy tiba-tiba bergema di benaknya. Roland suatu hari akan menjadi raja kastil abu-abu dan membawa kita menuju kemenangan. Lawan musuh apapun itulah yang saya yakini, dan begitu juga semua orang di serikat penyihir yang melihat Wendy. Keyakinan yang tak tergoyahkan saat itu. Agatha merasakan campuran iri dan sedih. Dia iri
Pada mereka karena belum dihancurkan oleh kenyataan pahit dan merasa sedih karena kepercayaan belaka tidak dapat menjembatani kesenjangan kekuasaan, tetapi sekarang dia mulai percaya juga meskipun Roland hanya seorang raja yang fana. Dia benar-benar tampak layak dipercaya jika dia kembali ke kamar tidurnya dan duduk di tempat tidurnya. Gambaran suara tembakan bergema di benaknya, ratusan orang Aris rapi menarik pelatuk ke sasaran di depan, selain asap putih tebal yang tidak bisa dia lihat, tidak melihat apapun bahkan jika dia bisa merasakan peluru menggunakan sihir dia tidak akan pernah cukup cepat untuk menjebak peluru dengan kandangnya yang mulia. Tidak berbohong, kekuatan peluru logam jauh melampaui peluru khusus yang digunakan Maisi selama duel. Target terbuat dari kayu 100 langkah jauhnya penuh dengan lubang dan senjata yang disebut meriam itu bahkan lebih mengerikan lagi. Itu hanyalah model senjata lapangan tertua prajurit Angkatan Darat Pertama mengklaim bahwa Mary Benteng 152 mm mereka jauh lebih kuat. Memikirkan senjata ini semuanya bermuara pada satu pemikiran, Heidi Morgan telah menipu mereka semua. Penyihir tempur tidaklah tak terkalahkan seperti yang dia katakan sebelumnya. Bulu bayangan juga tampak rumit, jelas terguncang oleh pelatihan amunisi langsung sore itu. Dia tampak ragu-ragu bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dia menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu jawabannya. Dari niat Heidi sebelumnya sekarang tampak tidak ada gunanya karena jika dia tahu bahwa asosiasi Bloodfang tidak akan pernah bisa menawarkan apa yang diinginkan yang mulia. Banyaknya penyihir pendukung di bawah Tilly jelas lebih berharga daripada para penyihir tempur Bloodfangs. Memikirkan pengalamannya selama beberapa tahun terakhir, dia menyadari bahwa kemampuan dan kekuatannya yang dulu berharga telah menjadi lelucon. Kecuali Ani, tidak ada hal lain yang layak diingat. Setelah waktu yang lama dia akhirnya menatap Shadow Feather sambil berkata di hati, Dak ingin kembali ke asosiasi darah Fong lagi. Shadow Feather merasa sama saja, lalu dia berhenti sejenak melihat wajah Iye yang memerah. Matanya mencoba menghapus air matanya tapi air matanya terus mengalir keluar. Baru kemudian dia merasakan rasa asin di sudut mulutnya. Mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya yang basah, menyadari bahwa dia sudah lama tidak menangis. Dia selalu telah diberitahu bahwa binatang buas sejati tidak pernah menangis. Jika saja sejak awal dia dan Ani bisa menghadapi serikat penyihir dan kota perbatasan, semuanya akan sangat berbeda. Jika dia benar-benar berharap Ani bisa memaafkannya. Keesokan harinya keduanya pergi ke kantor Roland. Keduanya tidak lagi memiliki ekspresi hati-hati mereka sebelumnya. Mata mereka sekarang dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Mereka menjelaskan semuanya kepada Roland termasuk misi dan sejarah darah Fong. Roland bertanya apakah Tilly menyadari hal-hal ini. Ivy menggelengkan kepalanya, memberitahunya bahwa wanita Heidi melarang mereka dari mengungkap masa lalu Bloodfang Association dan Lady Heidi jarang berbincang dengan Lady Tilly. Sebagian besar penyihir lain yang tergabung dalam L yang tertidur cenderung lebih dekat dengan Tilly. Meskipun beberapa penyihir tempur diam-diam setuju dengan perkataan Heidi, sebagian besar dari mereka tidak ingin berkonfrontasi Abu langsung. Setelah mendengar cerita tentang darah Fong, ternyata di pundak Tilly tidak jauh lebih ringan dari Roland. Roland diam-diam merenung, tidak seperti dirinya sendiri. Penguasa sah wilayah barat, para penyihir elf yang tertidur tampak lebih seperti organisasi yang longgar. Meskipun Tilly adalah pemimpinnya, dia tidak memiliki wewenang untuk mendikte tindakan kelompok-kelompok kecil yang datang untuk bergabung. Terlebih lagi asosiasi darah Fong sendiri diselimuti misteri. Sebagai putri keluarga kerajaan, bagaimana mungkin Heidi tidak mampu mempertahankan sekelompok penyihir pendukung? Hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk menerima mereka yang menurutnya tidak berguna sejak awal, tidak seperti asosiasi penyihir sebelumnya yang mencari perlindungan bersama untuk semua penyihir. Heidi hanya menginginkan kekuatan penyihir tempur yang kuat yang bisa bertarung dan mati untuknya. Sesi observasi dengan kerajaan Wolfart membuat Roland bahkan lebih berhati-hati. Mungkin perlu menulis surat rahasia kepada Tilly memperingatkannya untuk waspada terhadap gerakan asosiasi darah Fong. Roland memandang dua penyihir, bertanya mengapa mereka mengungkapkan cara kerja internal asosiasi darah Fong. Apakah mereka tidak lagi mendengarkan perintah Heidi? Menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya sambil berkata mereka berdua ingin bergabung dengan serikat penyihir. Roland menatapnya dengan terkejut meskipun dia tahu bahwa pertunjukan kekuatan api menjadi pukulan besar bagi para penyihir tempur ini yang bangga dengan kemampuan mereka yang kuat. Dia tidak menyangka dampak yang begitu signifikan, namun dia menggelengkan kepalanya. Jika dia telah menyakiti Maisi, jadi Roland tidak bisa begitu saja setuju. Sebelum Roland bisa menyelesaikannya, jika dia menyela meminta Roland untuk menghukumnya, dia kemudian mulai membuka kancing jubahnya hampir
Bersamaan sepasang tangan yang ditutupi mata Roland Ivy melepas jubahnya memperlihatkan bagian depannya dan berbalik memperlihatkan punggungnya yang dipenuhi berbagai bekas cambukan. Roland tertegun Nick. Tingale segera menutupinya dengan kain. Roland mengingat apa yang dikatakan tentang pelatihan keras di dalam asosiasi darah Fong. Roland hampir bisa mencium bau darah dengan suara yang dalam. Roland menuntut agar dia meletakkannya pakaiannya kembali. Dia menatapnya dengan takut, berpikir Roland tidak akan memaafkannya. Roland tiba-tiba merasakan beban di dadanya. Setelah jeda, Roland memberi tahu bahwa jika dia ingin bergabung dengan serikat penyihir, maka jangan bawa taring darah ke sini. Pertama melamar ke Wendy dan meminta maaf kepada Maisy. Apakah seluruh serikat menerima atau tidak tergantung pada pilihan dan tindakan di masa depan. Terlepas dari kota Neverwinter adalah rumah bagi semua penyihir, bahkan jika Ivy dan Shadow Feather memilih untuk tidak bergabung dengan serikat mereka berdua bisa tinggal di sini. Mendengar ini dia tampak santai bersyukur atas kebaikan Roland. Setelah melihat mereka, Roland berjalan ke jendela sambil mengambil napas dalam-dalam. Dengan ini timu untuk menangkap iblis telah berkumpul, tetapi dia tidak merasakan banyak kelegaan. Nightingale berkata dengan jujur jika dia beruntung dibandingkan dengan Annie, setidaknya dia masih hidup. Jika asosiasi Fong Darah adalah satu-satunya tersisa organisasi mana di kerajaan Wolfheart, mereka yang tertangkap oleh gereja atau bangsawan akan menghadapi nasib yang lebih buruk. Pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Roland, apakah Heidi Morgan benar-benar mengirim penyihir non-tempur ke organisasi penyihir lain? Kontak penyihir jarang dan tersebar untuk menghindari deteksi. Jadi bagaimana, apakah Heidi mendapatkan informasi ini? Setelah semua mengingat sifat hidup dan mati lokasi mereka, para pemimpin berbagai organisasi kemungkinan tidak akan dengan mudah mengungkapkan markas mereka, dan bahkan jika dia tahu mengirim penyihir ke sana akan berisiko. Apakah organisasi penyihir lain akan dengan sukarela menerima penyihir baru ini? Semakin Roland memikirkannya semakin dia curiga, namun Nightingale telah mengkonfirmasi bahwa ia tidak berbohong. Jadi masalahnya tampaknya terletak pada pencipta darah Fong yang terkait dengan pikiran-pikiran ini. Bahaya yang ditimbulkan oleh Heidi tampak lebih signifikan. Roland menyadari bahwa dia harus memberitahu Tilly tentang temuan ini sesegera mungkin. Dia harus memulai penyelidikan dan bersiap. Putri keluarga Morgan mungkin tidak benar-benar setia kepada para penyihir Nightingale muncul di atas meja Roland. Roland berharap sebelum mereka berangkat semua orang bisa berlatih beberapa kali terlebih dahulu agar terbiasa dengan seluruh operasi penangkapan dan tugas yang jadi tanggung jawab setiap orang. Dia berdiri dan berjalan ke jendela sambil menatap ke arah pegunungan bersalju dan menceritakan rencana yang dia bayangkan. Lalu dia berhenti jika operasi penangkapan menghadapi situasi terburuk yang mungkin terjadi. Roland berharap mereka bisa meninggalkan misi dan setidaknya memastikan semua orang kembali dengan selamat. Nightingale berkata dia akan melakukan yang terbaik. Di luar jendela Roland melihat sosok Baref, mengetahui bahwa Baref akhirnya kembali dari ibu kota kerajaan. Sementara itu di ibu kota kerajaan, ketika Edith dan adik laki-lakinya Cole tiba, mereka mengetahui bahwa Raja Roland telah meninggalkan tempat ini seminggu yang lalu dan terlebih lagi tidak ada upacara penobatan telah ditahan. Keduanya datang sebagai utusan yang mewakili Presiden ayah mereka dari wilayah utara. Setelah melihat mereka, para penjaga sangat hormat memberitahu mereka bahwa Menteri Baref juga menuju ke kota perbatasan beberapa hari yang lalu dan tidak ada seorang pun yang ini tinggal di istana. Para penjaga mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka ingin bernegosiasi dengan balai kota, para penjaga dapat menyampaikan pesan tersebut kepada mereka. Edith menggelengkan kepalanya sambil berkata tidak perlu. Dia tidak menyangka firasatnya akan menjadi kenyataan setelah menghabiskan seluruh minggu di kapal. Tidak berani untuk beristirahat, hanya tiba di sini dengan tangan kosong. Tanpa diduga Roland benar-benar bermaksud untuk memindahkan ibu kota kerajaan ke tempat lain, meninggalkan kota yang indah ini untuk membangun ibu kota baru di wilayah barat. Apa sebenarnya yang dipikirkan Roland? Tidak mungkin membangun kota skala tanpa 3-4 dekade konstruksi. Cole tertinggal di belakang saudara perempuannya menanyakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dit bersiap untuk berbalik dan menuju wilayah barat. Cole mengeluh bahwa mereka telah berada di kapal selama lebih dari seminggu dan belum mandi. Dia merasa dia akan dihinggapi kutu. Edith mengendus ahnya dan mendeteksi bau yang tidak biasa. Akhirnya dia menghela nafas memutuskan mereka harus beristirahat selama sehari dan berangkat besok pagi. Cole menambahkan bahwa 2 kepala yang mereka bawa bau busuk. Mereka akhirnya tidak perlu menghabiskan waktu di kapal dikelilingi oleh bau yang mengerikan. Edith menekannya dahinya. Dia tidak berdaya, wilayah utara terlalu jauh dari sini dan meskipun mereka
Bergegas mereka masih merindukan Roland setelah beristirahat selama sehari, namun ketika mereka tiba di dermaga keesokan harinya mereka menemukan kapal mereka terbakar hingga kerangkanya keduanya Engang mengapa kapal mereka terbakar. Cole melambaikan tangan kepada seorang pejalan kaki untuk menanyakan apa yang terjadi. Pejalan kaki itu dengan antusias menjelaskan bahwa orang bodoh telah menyembunyikan mayat di kapal yang tercium oleh seekor tikus yang mencoba mencuri barang-barang dari kapal. Wabah yang mengerikan telah terjadi di ibu kota kerajaan 6 bulan yang lalu dan semua orang sangat sensitif terhadapnya. Wabah itu disebabkan oleh penyebaran mayat dari gereja, oleh karena itu hanya bisa aman jika dibakar dengan api. Pejalan kaki juga menyebutkan kapten telah ditangkap dan sedang diinterogasi oleh para penjaga. Dia bertanya-tanya apakah keduanya memiliki hubungan dengan Kapten. Edith tidak tahu bagaimana menjawab sejenak dan hanya kata tidak melihat ke arah kapal yang terbakar. Keduanya tahu bahwa perjalanan di depan akan semakin buruk dari sini. Sekarang mereka perlu menemukan kapal baru di luar tembok kota. Banyak penyihir telah berkumpul di depan. Ada 3 target lift mengambil upaya. Pertamanya memanggil tanaman merambat dengan kemampuannya mengenai sasaran bullseye. Selanjutnya adalah Wendy dan Agatha yang keduanya menggunakan kemampuan mereka untuk mengenai sasaran bullseye juga. Selama beberapa hari terakhir mereka telah secara konsisten berlatih dan mempersiapkan operasi penangkapan. Mereka mengawasi mereka bertiga meskipun Roland telah berkata ketiganya adalah penyihir pendukung yang telah berkontribusi banyak pada wilayah itu. Dari apa yang baru saja dia lihat mereka benar-benar penyihir tempur. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Nightingale. Wanita pirang cantik ini akan lebih menakutkan. Dia tidak hanya bisa memasuki kabut dan jalan melalui semua rintangan, bergerak tanpa jejak seperti malaikat maut yang tak terduga, cukup untuk membuat musuh putus asa. Yang paling mengejutkan adalah mendengar tentang musuh yang disebut iblis yang telah menghancurkan kerajaan yang diciptakan oleh para penyihir yang pernah menguasai benua. Wanita berambut biru bernama Agatha yang bertanggung jawab atas operasi penangkapan berasal dari lebih dari 400 tahun yang lalu dan merupakan salah satu para penyihir High Awakening. Hasil dari apa yang disebut perang ilahi akan menentukan nasib umat manusia, dan iblis-iblis ini bersembunyi di luar wilayah barat. Dia pikir dia salah dengar. Mengalihkan pandangannya ke arah para penyihir lain, mereka tidak terkejut seolah-olah mereka sudah tahu tentang hal itu sepanjang waktu. Melihat anak penyihir yang tampak tidak berbahaya di depan mereka dipandang sebagai senjata rahasia untuk seluruh operasi ini. Seberapa kuat kemampuannya jika ia tidak harus menunggu lama untuk mengetahui jawabannya. Roland meminta semua orang untuk mundur sedikit dan biarkan Ana berlatih. Agatha melambai ke arah hutan tersembunyi dan setelah beberapa saat beberapa balon warna-warni melompat keluar dari hutan naik ke langit. Jika dia pikir jaraknya terlalu jauh, jika Ana tidak bisa terbang, bagaimana dia bisa pukul balon-balon ini? Roland berdiri di samping Ana, membiarkan dia melepaskan kemampuannya dengan bebas. Ana mengangguk, mengaktifkan jejak segel ilahi lalu menyaksikan pemandangan yang luar biasa sebelum batu permata ditampilkan pada saat yang sama. Potongan logam yang dipegang Ana berubah menjadi emas dalam sekejap dan guntur menggelegar melalui langit cerah dengan pinggiran cahaya mengalir dari awan seolah-olah matahari terbentuk di surga. Belum dia bisa mengatakan apapun, cahaya emas yang menyilaukan meledak dari tangan Mana yang bergegas menuju balon-balon. Kilatan petir yang mengalir di langit juga dipicu seolah-olah guntur yang tak terhitung jumlahnya sedang menyerang dengan keras menyapu tempat target berada di sepanjang lintasan cahaya emas. Jika dia merasa seolah-olah dia baru saja melihat hukuman dari para dewa, ledakan kakan telinga meledak di sebelah air matai menyebabkan dengungan di kepalanya dan dia tidak bisa pulih sepenuhnya. Bahkan setelah cahaya menghilang, menatap ke atas ke hutan yang sekarang kosong, dia tas tubuh sedikit gemetar tak terkendali. Dia takut bahwa bahkan semua penyihir tempur dari asosiasi darah Fong yang digabungkan tidak dapat menahan serangan dewa ini. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari penyihir kebangkitan tinggi? Roland juga menyaksikan proses pengecoran penuh dari jejak segel dewa untuk pertama kalinya. Roland memandang Nightingale dan bertanya jika semua lampu listrik ini terdiri dari kekuatan sihir. Nightingale Gale berpikir sejenak dan berkata mereka harus begitu. Dia bisa melihat kekuatan sihir di dalam petir tapi warnanya sedikit berbeda. Di tengah Nightingale melihat kekosongan gelap yang terbentuk oleh batu tentang hukuman Tuhan. Roland mendekati Agatha dan bertanya berapa banyak penelitian dia telah melakukan pada jejak segel ilahi. Agatha menggelengkan kepalanya dan berkata tidak banyak lagi. Setelah semua hanya 3 kursi federasi pada saat itu yang diizinkan untuk menggunakan jejak segel ilahi, dan kekuatan magis mereka sangat penting dalam situasi pertempuran.
Nyata jadi wajar saja mereka tidak bisa disia-siakan pada tes sederhana. Roland punya teori bahwa batu hukuman Tuhan bukanlah kekosongan yang membatasi energi magis tetapi mengandung sihir yang sangat kuat di dalamnya, begitu kuatnya sehingga mempengaruhi aliran sihir di sekitarnya yang membuat kemampuan tidak berfungsi. Ini juga menjelaskan mengapa segel ilahi jejak itu membuat batu keseimbangan tidak berfungsi. Dalam jangkauannya, zona interferensi yang mirip dengan batu hukuman Tuhan diciptakan, melumpuhkan operasi batu. Namun, Agatha menceritakan bahwa penyihir yang bertanggung jawab atas pengamatan telah mengatakan bahwa batu keseimbangan berhenti berfungsi setelah pelepasan jejak segel ilahi berhenti di tengah kalimat saat sebuah kesadaran tiba-tiba menyerangnya. Roland melanjutkan GKIN pengamatan penyihir itu terhalang oleh ledakan cahaya intens yang dipancarkan oleh jejak segel ilahi, tetapi di dunia Nightingale yang terlewatkan hanya kekuatan sihir yang memiliki warna. Bahkan natap langsung ke matahari tidak akan mempengaruhi penglihatannya. Itulah sebabnya mereka tidak menyadarinya. Sebelumnya Agatha merenungkan teori Roland bahwa jejak segel ilahi dapat menembus batu hukuman Tuhan karena memiliki kekuatan magis yang lebih tinggi. Roland mengangguk. Agatha tampak agak bersemangat tetapi kemudian tiba-tiba berhenti. Jika benar-benar terpengaruh karena intensitas magisnya lalu tinggi, mengapa itu tidak terjadi dengan para penyihir sendiri? Roland tertegun. Agatha menunjuk ke arah Anna bertanya-tanya mengapa energi magis di dalam Anna dapat mengaktifkan jejak segel ilahi. Dua kali secara teoritis mengatakan Anna akan memiliki kekuatan magis yang lebih tinggi dari batu hukuman Tuhan, namun api hitamnya tidak dapat menembus batu itu hukuman Tuhan dan tidak ada medan gangguan sihir muncul di sekitarnya yang tidak masuk akal. Roland terdiam sesaat, tidak dapat menjelaskan apa yang salah. Bahkan batu hukuman Tuhan dengan kualitas terendah dapat dengan mudah mengganggu kemampuan penyihir termasuk Black Fire milik Anna yang kuat. Agatha berkata dia telah bertanya mengapa batu ajaib membutuhkan kekuatan sihir yang diinfus agar efektif. Mentor Agatha percaya bahwa hanya makhluk hidup yang dapat memiliki kekuatan sihir. Roland terdiam memikirkan apa yang mungkin telah dia abaikan. Setelah berpikir lama tanpa hasil, dia harus mengesampingkan masalah itu dengan harapan menemukan jawaban. Kemudian yang perlu mereka fokuskan adalah operasi dalam 3 hari. Waktu 3 hari berlalu dengan cepat setelah menyelesaikan serangkaian persiapan. Roland secara pribadi melihat personel yang berangkat di area dermaga. Ini adalah operasi militer campuran skala besar pertama di mana para penyihir adalah protagonisnya. Ada 2 kapal uap secara total yang hanya membawa veteran paling elit tentara pertama yang mereka ikuti Roland sejak awal di tembok kota-kota perbatasan melawan binatang iblis. Sebelum operasi, Roland telah berulang kali memperingatkan selama seleksi bahwa mereka mungkin menghadapi musuh yang sangat ganas yang jauh lebih kuat daripada binatang iblis. Ras campuran itu tidak mau berpartisipasi dalam operasi itu. Bisa berbicara tetapi yang mengejutkannya tidak ada yang mundur. Maju dan dengan lembut memeluk Roland. Lightning dan Maisie juga datang pada akhirnya. Selain Agatha dan semua orang memeluk Roland satu demi satu. Agatha dengan kepribadian Sunya berkata itu hanya operasi penangkapan sederhana, bukan pemisahan hidup dan mati. Jika kota Takira harus dol seperti ini setiap kali dia melakukan ekspedisi, iblis akan membangun pos terdepan di gerbang kota sekarang. Jika ia benar-benar terkejut. Untuk Roland mengatakan tidak masalah jika operasi tidak terlaksana, yang penting mereka kembali dengan selamat. Seorang tuan yang sangat peduli. Banyak penyihir yang benar-benar luar biasa. Jika dia tahu dia telah membuat pilihan yang menarik. Tiba-tiba Roland merasakan sepasang tangan yang tak terlihat membelai wajahnya. Bisikan yang familiar memberitahunya untuk agak dirinya sendiri. Saat dia tidak ada, dia akan segera kembali. Lalu bibir yang lembut sentuhan menyentuh wajahnya. Sentuhan itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, hampir seperti ilusi. Roland balik ke akal sehatnya, mengulurkan tangan ke depan tetapi tidak merasakan apapun di sekitarnya. Kapal uap itu jauh lebih lambat daripada balon udara panas, membutuhkan waktu hampir 2 hari untuk mencapai ujung Crimson Air Sungai. 100 prajurit dari Angkatan Darat Pertama mendirikan pertahanan 2 km dari lokasi operasi, tidak secara langsung berpartisipasi dalam penangkapan. Hanya jika terjadi kecelakaan, mereka akan campur tangan. Balon udara panas terbang rendah melewati rintangan gunung salju yang memungkinkan Sylvie untuk langsung amati iblis ide di atas menara Blackstone. Maisie and Lightning diawasi dari samping balon udara karena Silly tidak bisa melihat semuanya dari posisi yang begitu jauh. Wendy mempercepat balon udara. Pegunungan bersalju perlahan menjadi jelas dan kabut merah tipis muncul. Semua orang dengan sigap menatap ke kejauhan lagi, kali ini dengan sengaja bermaksud untuk memperingatkan para iblis, memikat mereka ke dalam perangkap yang dipasang di hutan. Tiba-tiba banyak bola
Mata bergeser arah secara bersamaan Sylvie bahkan melihat wajahnya yang terpantul di pupil gelap perasaan itu membuatnya menggigil hawa dingin langsung merambat ke puncaknya di tulang punggungnya dia. Berteriak mereka datang Maisi berubah menjadi binatang besar itu melompat turun dan mendarat di punggungnya yang lebar sementara petir yang dibawa Wendy mengikutinya dari dekat, keduanya terbang menuju hutan tersembunyi. Mengambil kesempatan ini, Sly berbalik untuk melihat ke belakang. 5 titik hitam muncul di atas tebing dari 5 pengejar, hanya 4 yang menunggangi binatang raksasa itu. Di antara mereka ada 2 setan yang pernah mereka lihat sebelumnya dan 2 setan yang tidak memiliki ciri-ciri wajah yang jelas, wajah mereka memiliki bekas luka besar yang menyerupai topeng yang dikenakan oleh Ai Habido dari Naruto dengan lipatan menyebar dari tengah seperti yang bisa terjadi ketika dia mengarahkan pandangannya ke yang terakhir iblis dia berhenti sejenak dia memakai baju besi tebal yang indah dan membawa pedang besar di punggungnya terlihat sangat berat namun dia terbang secepat keempat binatang raksasa hati Sylph melonjak dengan kekacauan ini tidak diharapkan dan Agatha tidak menyebutkan bagaimana untuk menangani situasi ini Sylvia bertanya-tanya apakah mereka harus melanjutkan dengan ditangkap seperti yang direncanakan semula, mereka berempat dengan cepat mendarat jauh di dalam hutan dan petir melesat ke atas dengan maksud untuk menghancurkan balon udara seperti yang direncanakan Sylvie ingin menghentikannya tetapi petir terlalu cepat Maisi bertanya ada apa Wendy Berka. Tak bukankah mereka seharusnya bertemu dengan tentara pertama berikutnya setelah petir menghancurkan balon udara sesuai rencana kekuatan Wendy dan Sylvie tidak banyak membantu dalam menangkap iblis dan Untuk meminimalkan risiko yang tidak perlu mereka harus menjauhkan diri dari medan perang utama dan menuju ke tentara pertama pertahanan setelah menyelesaikan misi umpan mereka Sylvie menggelengkan cap alanya dan berkata bahwa musuh lebih dari sekedar iblis yang pernah mereka lihat sebelumnya ada 2 jenis iblis baru dan dia harus memberitahu semua orang Sylvie meminta Wendy untuk pergi ke tepi Sun Gai terlebih dahulu dia dan Maisi akan segera kembali, kilat melaju dengan kecepatan maksimalnya. Angin menderu melewati telinganya, dia harus kembali ke area tempat balon udara berada sebelum iblis datang. Dia kemudian harus bertindak panik dan melarikan diri untuk memikat musuh ke dalam perangkap, kilat menyambar ke dasar balon ditemukan paket peledak yang dipasang ke kantung udara menarik keluar. Penundaan pemantik dan setelah melihat asap putih mengepul dari bungkusan itu langsung jatuh ke arah laut itu adalah alat penghancur diri yang sederhana seperti petir turun ke permukaan laut ledakan. Keras bergema langit bahkan tampak cerah sebagian kecil untuk sesaat dia bahkan melihat iblis yang terlalu dekat terbalik oleh rolling flames tubuhnya ditelan oleh api besar yang jatuh ke laut bersam. Dengan tunggangannya keempat iblis lainnya muncul dari bawah asap menuju langsung ke arahnya sejauh ini semuanya berjalan sesuai rencana petir menuju hutan selanjutnya dia harus memimpin iblis. Ke dalam hutan perangkap penangkap sudah disiapkan diam-diam menunggu mangsa mengambil umpan cabang-cabang yang lebat tanaman merambat dan rumput gergaji pasti akan menjadi mimpi buruk bagi musuh itu Sylvie dan Maisi cepat menemukan Agatha Sylvie dengan cemas menceritakan kepada Agatha apa yang telah dilihatnya yang membuat Agatha tampak terkejut Agatha dengan ekspresi gelisah menjelaskan bahwa setan yang mengenakan jubah adalah setan ketakutan mereka adalah pembunuh yang menakutkan bagi manusia biasa tetapi para penyihir tidak takut pada mereka hanya perlu hindari kontak mata iblis berlapis baja yang bisa terbang secara mandiri kemungkinan adalah iblis tingkat tinggi suara Agatha serius saat dia berbagi bahwa Federasi tahu sedikit tentang mereka semua iblis tingkat tinggi ini memiliki beberapa kemampuan dan menyerupai manusia meskipun jauh lebih tinggi baik kekuatan dan sihir mereka sangat kuat legenda telah hanya penyihir transenden yang bisa melawan mereka. Sylvie, khawatir mereka tidak memiliki penyihir transenden saat ini. Mereka harus memberitahu Liv dan yang lainnya tentang rencana mundur. Agatha menggigit bibirnya mengetahui bahwa iblis tingkat tinggi itu bisa terbang karena mengenakan batu ajaib terbang kalau saja itu petir dan Maisi mungkin tidak apa-apa tapi kalau jumlahnya banyak dan mereka keluar dari jangkauan perlindungan Liv maka tidak akan bisa lolos dari pengejarannya tapi menurut apa yang pernah dikatakan Lord Achis para iblis tingkat tinggi ini sangat kuat Agatha segera memanggil Liv memberitahunya untuk memberitahu semua penyihir untuk meninggalkan operasi penangkapan dan menggunakan jejak segel ilahi untuk memusnahkan semua musuh dia menginstruksikan Nightingale untuk mengawasi iblis lapis baja dan membunuhnya jika dia menangkap. Setiap ada kesempatan Shi tak dapat menahan diri untuk tidak memeluk erat mereka benar-benar harus berhadapan dengan iblis tingkat tinggi Agatha berbicara dengan serius mengatakan bahwa iblis
Tingkat tinggi jarang muncul sendirian dan saat ini hanya memiliki beberapa penjaga di sisinya. Ini adalah kesempatan terbaik mereka dan bahkan tanpa yang cemerlang yang mungkin tidak akan mereka hilang. Kan tapi memperlihatkan punggung mereka ke musuh berarti kematian pasti. Mengerahkan seluruh tenaga adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Sylvie menahan napas saat dua suara gemuk. Ro menyapu puncak pohon diikuti oleh suara benda berat. Mendarat di depan mereka. Liv melihat iblis berbaju besi itu terus-menerus mengejar petir, sementara iblis lainnya turun dan menuju ke hutan. Gata menyuruh Sylvie untuk bersembunyi dengan baik di sini sementara dia akan menuju dan membunuh 3 tunggangan binatang raksasa. Sylvie yang penuh perhatian mengingatkan Agatha untuk tetap aman. Tak tersenyum dan berkata dia memiliki Maisie di sisinya. Maisie melihat bersemangat dan kemudian berubah menjadi binatang raksasa saat ketiga binatang raksasa itu menunggu dengan tidak sabar. Makhluk raksasa lain tiba-tiba turun dari langit yang jauh lebih besar dari mereka, mendarat di belakang mereka sambil mengibaskan sayapnya di sekitar ekornya dan mengeluarkan suara gemuruh. Perhatian ketiga binatang raksasa itu tertuju langsung tertarik. She kaget melihat itu. 3 binatang raksasa itu juga melebarkan sayap mereka dan mengayunkan ekor mereka tampak seperti sedang menari seperti Maisie terlebih. Hal lagi hampir seperti mereka mencoba untuk pamer. Ketiga binatang itu tidak memberi jalan bagi satu sama lain yang berdesakan di rumput mencoba untuk mengesankan bis raksasa. Maisie telah berubah menjadi. Agatha mengulurkan tangannya dan greenery sekitarnya langsung mengungkapkan frost putih bahkan kepingan salju melayang di udara. 3 binatang itu menjerit mengepakkan sayap mereka mencoba untuk terbang tetapi menemukan diri mereka tidak dapat menggerakkan anggota badannya yang besar membeku di tanah. Kristal-kristal es merambat ke kaki mereka hampir bersamaan. Maisie menerjang maju dengan kejam, menggigit leher binatang yang menari dengan mulutnya yang terbuka lebar, lalu menggunakan ekornya untuk menghancurkan yang malang yang tubuhnya telah berubah menjadi balok es. Yang ketiga lepas dan mencoba kabur. Agatha mengejar dari dekat berlari di sepanjang jembatan es mengubahnya menjadi patung es. Sekali lagi Agatha berteriak pada Maisie menyuruhnya untuk menangkapnya. Maisie dengan cepat terbang. Dan patung es itu jatuh dengan keras ke tanah hancur seketika. Menyelesaikan pekerjaan itu adalah tanggung jawab Nightingale dan yang lainnya. Nightingale memeriksa amunisinya dan menutup ruang peluru. Beberapa saat yang lalu dia mendengar peringatan Liv bahwa operasi penangkapan dihentikan dan sekarang berubah menjadi pemusnahan yang berarti misi mereka telah dibatalkan dan dia harus mengambil tindakan sendiri. Mereka perlu menciptakan kesempatan bagi Anna untuk melepaskan ilahi jejak segel. Suara Liv terdengar di telinganya memberitahunya bahwa iblis ada di sana dan Nightingale segera memasuki kabut dan mengapit ke arah yang ditunjukkan. Liv mengikuti Liv melalui dunia kabut. Nightingale segera menemui 3 iblis-iblis tingkat tinggi yang membutuhkan perhatian khusus adalah tidak di antara mereka yang tidak diragukan lagi. Iblis yang ditakuti harus menjadi yang pertama ditangani. Gale yang sedang tidur memegang senjatanya dan melompat ke depan, moncongnya langsung menempel di belakang kepala iblis yang ditakuti. Peluru itu menembus tengkoraknya dan iblis yang ditakuti lainnya tiba-tiba berbalik. Tubuhnya berlumuran darah, wajahnya yang terluka terbelah, tampaknya hendak memperlihatkan matanya. Namun tiba-tiba Venus turun dari puncak pohon, melilit kepalanya, dengan paksa memutarnya ke belakang sementara iblis jarak dekat lainnya mendengar suara tembakan dan berbalik, mengunci pandangan dengan iblis ketakutan yang membeku di tempat saat tubuhnya mulai gemetar tanpa henti. Anna tiba-tiba muncul meluncurkan api gelap di samping peluru burung bulbul secara bersamaan membunuh 2 iblis petir yang telah memikat musuh ke udara. Tiba-tiba berteriak peringatan burung bulbul. Gale hampir tidak mengangkat kepalanya dan melihat petir disambar dan dihancurkan ke dalam hutan lalu dia melihat pedang turun ke arahnya secara naluriah ingin melarikan diri ke dalam kabut. Dia menemukan bahwa musuh yang menghunus pedang itu menjangkaunya dan dunia hitam dan putih yang muncul di sekitarnya hancur dalam sekejap. Kekuatan macam apa ini yang bisa mengganggu kekuatan sihir? Nightingale tidak punya waktu untuk menghindar dan saat pedang itu hendak jatuh ke Anna tiba-tiba muncul di depannya menggunakan api gelap untuk membentuk penghalang. Pedang raksasa itu menghantam api gelap dan rasa sakit melintas di wajah Anna.